Dengan tangan gemetar, ia pun membuka pesan itu. "Kenapa kamu duduk sendirian? Aku kan sudah di belakangmu." Aulia tak berani menoleh. Namun, dia bisa merasakan napas dingin menyentuh tengkuknya. Halo, selamat datang di Hormin, cerita horor misteri. Di sini setiap kisah bukan sekedar cerita, tapi jejak-jejak ketakutan yang siap menghantuimu. Jangan lupa siapkan nyali, like, dan komen, karena malam ini misteri akan menyapamu. Hujan turun deras malam itu, menciptakan dentingan ritmis di jendela kaca rumah tua yang baru saja ditempati oleh Aulia. Rumah itu besar, berdiri megah dengan arsitektur kolonial yang terlihat begitu klasik. Namun, ada sesuatu yang membuatnya terasa ganjil. Sepi yang terlalu sunyi. Meski begitu, Aulia mencoba mengabaikan perasaan itu. Dia baru saja pindah, dan malam ini ia ingin berbagi kebahagiaan dengan teman-temannya dengan mengadakan makan malam kecil. Dina, Bayu, Randy, dan Sarah datang membawa makanan tambahan. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan menikmati kehangatan kebersamaan. Lilin-lilin dinyalakan di atas meja makan, menggantikan lampu yang mendadak berkedip sebelum akhirnya mati total. Suasana menjadi lebih intim, meskipun dentuman petir yang sesekali menyambar menambah ketegangan di udara. Mereka pun berpindah ke ruang tamu setelah makan, menikmati kopi dan cemilan. Namun, percakapan riang mereka tiba-tiba terhenti ketika Dina yang duduk di sofa menghadap tangga kayu tua membeku dengan wajah pucat pasi. "Siapa perempuan yang berdiri di tangga?" bisik Dina dengan suara gemetar. Semua kepala langsung menoleh ke arah yang sama, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada tangga kayu yang sedikit berderit diterpa angin yang masuk melalui jendela kecil di lantai 2. "Kamu bercanda ya?" Randy mencoba tertawa, meski suaranya terdengar sedikit gugup. Dina menggeleng, napasnya tersengal. "Aku yakin tadi ada seseorang. Dia pakai baju putih, rambutnya panjang. Dia menatap kita." Ruang seketika menjadi senyap. Bayu yang menyalakan senter dari ponselnya menyinari tangga, tapi tidak ada jejak keberadaan siapapun. Mereka saling pandang, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai menjalar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melanjutkan obrolan, menganggapnya sebagai halusinasi akibat suasana rumah yang semakin sedikit mencekam. Akan tetapi, satu persatu mereka mulai merasa tidak nyaman. Sarah merasa seperti ada yang mengawasinya dari jendela, meskipun ketika ia melirik, hanya ada pantulan hujan yang berkilau di kaca. Bayu beberapa kali merasa merinding tanpa alasan, sementara Dina terus menatap tangga dengan waspada. Akhirnya, ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, mereka memutuskan untuk pulang. Aulia mengantar mereka ke pintu, menunggu sampai mobil terakhir menghilang di kejauhan sebelum menutup pintu dan mengunci rumahnya rapat-rapat. Ia menghela napas, mencoba menenangkan dirinya. Ini hanya sugesti, pikirnya. Aulia berjalan ke dapur, mencuci piring yang tersisa. Namun, saat ia kembali ke ruang tamu, matanya langsung menangkap sesuatu di lantai. Jejak kaki basah. Jejak itu dimulai dari dekat tangga dan berlanjut ke lorong menuju kamarnya. Ia menelan ludah, mencoba berpikir logis. Mungkin itu jejaknya sendiri. Mungkin tadi ia tidak sadar lantainya basah akibat hujan yang terbawa angin. Namun, saat ia memperhatikan lebih dekat, jejak itu tampak lebih kecil, seperti milik seorang perempuan. Jantungnya berdegup lebih kencang. Dengan langkah hati-hati, Aulia mengikuti jejak itu. Tangannya gemetar saat menyentuh ganggang pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Ia mendorong pintu perlahan,
dan sesuatu yang lebih aneh lagi menyambutnya di dalam. Cermin besar di sudut kamarnya menampilkan pantulan yang tidak seharusnya ada. Seorang perempuan bergaun putih dengan rambut panjang menjuntai berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya samar, tetapi senyumnya mengerikan. Aulia membeku. Kakinya terasa seperti tertanam di lantai. Dadanya naik turun, berusaha menelan ketakutan yang mengunci tenggorokannya. Namun, sebelum ia bisa berbuat apa-apa, lampu kamar tiba-tiba berkedip beberapa kali sebelum mati total. Ruangan menjadi gelap gulita. Lalu terdengar suara napas berat, dekat. Aulia ingin berteriak, tetapi suara itu mendekat, memenuhi telinganya. Udara di sekitar tiba-tiba menjadi dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Dalam kegelapan, ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai, menunggu. Lalu, tepat di belakang telinganya, suara itu berbisik, "Aku masih di sini." Aulia menjerit dan berlari keluar kamar, meraba-raba dinding menuju saklar lampu di lorong. Saat lampu kembali menyala, ia menoleh ke kamar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, cermin itu kini penuh dengan bekas tangan, seperti seseorang yang mencoba keluar dari balik kaca. Aulia menutup pintu kamar dengan terburu-buru. Tubuhnya bergetar hebat. Dia ingin keluar dari rumah ini, tetapi hujan di luar semakin deras. Petirnya menyambar-nyambar, membuatnya ragu untuk meninggalkan tempat tinggal satu-satunya. Dia menghabiskan sisa malam dengan duduk di ruang tamu. Lampu dinyalakan semua, sementara matanya terpaku ke arah tangga. Dia tak bisa tidur, tak bisa menyingkirkan bayangan perempuan itu dari pikirannya. Namun, yang paling mengerikan adalah saat dia hendak memejamkan mata sejenak, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia pun membuka pesan itu. "Kenapa kamu duduk sendirian? Aku kan sudah di belakangmu." Aulia tak berani menoleh. Namun, dia bisa merasakan napas dingin menyentuh tengkuknya.